Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan berkahnya pada kita semua pada kesempatan Selasa sore ini kita diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa hadir ke pengajian ini. Semoga kehadiran kita semua jamaah kajian Selasa sore ini mendapatkan pahala, mendapatkan manfaat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan lahir dan batin untuk mengikuti sunnah beliau, untuk tetap istiqomah dengan berislam, dan doa kita semua semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang saya hormati, pada sore ini kita akan mengkaji membersihkan hati dengan 4 perkara. Bersihkan hati dengan 4 perkara. Yang pertama adalah selalu memohon ampunan kepada Allah. Nah, kalau kita ingin hati kita bersih, tidak ada penyakitnya, tidak ada kotorannya, tidak ada ganjalannya, tidak ada masalahnya, seringlah kita memohon ampun. Caranya bagaimana? Dengan perbanyak istighfar. Ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, habis sholat itu kita jangan habis sholat jamaah di masjid ya, walaupun ada sebagian ya. Habis sholat tuh langsung ngacir gitu. Nggak ada zikir. Kok kita tuh berzikir, baca tasbih, baca takbir, baca istighfar ya. Itu bagus supaya kita itu merasa dengan beristighfar itu Allah akan mengampuni. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosa. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kita memohon ampun. Kalau banyak ada kajian-kajian biasanya dari ulama-ulama yang ngajak, ayo kita mulai dengan istighfar ya gitu. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ibu-ibu sambil masak nyanyi kayak gitu tuh bagus loh. Di perjalanan dalam hati aja, nggak perlu kita teriak-teriak, di dalam hati aja. Ya, itu hati itu tenang. Di jalan, walaupun nanti keretanya nih musim hujan, nanti relnya licin, nggak usah khawatir. Kita udah minta ampun kepada Allah. Ini pesawat ini turbulen, ini cuacanya buruk ini, nggak usah khawatir, kita pasrahkan pada Gusti Allah. Kita sudah minta ampun kepada Gusti Allah. Ya. Makanya perbanyaklah istighfar. Sederhana sebenarnya kalau beragama, cuma kadang-kadang kita lupa atau tidak terbiasa melakukan itu. Nah, kalau misalnya kita marah pun sama anak kita ya, coba awali dengan istighfar, itu bagus. Astagfirullahaladzim, kok nakal banget umpama gitu ya. Mulai dengan istighfar, itu bagus. Astagfirullah, anak saya ini kalau saya kasih tahu nggak pernah nurut gitu. Di depannya sudah ada istighfarnya. Kita minta ampun pada Allah supaya Allah tuh berikan jalan
Karena kita sebagai manusia itu tidak ada yang nggak punya salah. Mungkin dia begitu karena kita salah dalam mendidik. Kenapa dia berperilaku seperti itu? Karena kita tidak benar cara membesarkannya, sehingga anak-anak itu seperti itu. Nah, itu diingatkan kita oleh Allah terkait dengan banyak memohon ampun itu dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Al-Baqarah 268. Apa kata Allah? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Jadi kalau Allah mengatakan kepada kita, diberikan kita ampunan bagi orang yang meminta. Di dunia aja begitu. Kalau misalnya pengacara membela kliennya, minta gerasi, misalnya presiden, sampai ke presiden ya diringankan hukumannya. Atau kalau di pengadilan itu biasanya banding dulu gitu ya. Itu kalau udah diminta kira-kira hukumnya turun enggak? Kan enggak ya, harus diajukan dulu. Oh saya banding ya, oke ajukan. Walaupun nanti banding itu bisa dikabulkan, bisa tidak, karena itu manusia. Tolong saya minta ampun, saya merasa bersalah, saya merasa berdosa, tidak mengulanginya lagi karena saya melakukan tidak dengan sengaja depan hakim. Lalu saat sidang banding itu hakim mengabulkannya. Oke lah, kurangi hukumannya 10 menjadi 8 tahun misalnya. Itu manusia masih mengabulkan permintaan kita. Apalagi ini Gusti Allah, Allah pasti mengampun dosa-dosa kita. Nah, cuma kadang-kadang kita sendiri yang tidak memohon. Ya kalau kita tidak memohon, ya Allah nggak memberi ampunan. Karena kita dikabulkannya ketika kita meminta. Sama saya katakan tadi, pengadilan tidak akan menurunkan hukuman kalau tidak diajukan. Kan ada yang namanya banding, ada peninjauan kembali, ada gerasi gitu kan. Ada gerasi nanti presiden yang memberikan. Kalau peninjauan kembali itu Mahkamah Agung misalnya. Ya. Jadi karena kita meminta, maka biasakanlah kita meminta ampun kepada Allah atas kesalahan, dosa atau perbuatan yang kita lakukan. Itu yang pertama, jemaah. Lalu yang kedua, membersihkan hati dengan cara apa? Menyesali kesalahan yang pernah dilakukan. Menyesal. Aduh, saya menyesal. Saya nggak ingin mengulangi perbuatan ini lagi. Itu hati kita bersih, gitu, kalau kita sudah seperti itu. Ya. Menyesal saya kenapa dulu saya lakukan itu. Padahal itu ternyata buruk buat saya, buruk buat keluarga saya, buruk untuk mental dan perilaku saya. Misalnya begitu gitu. Sehingga kita menyesal lagi. Kalau orang menyesal itu biasanya berjanji mengulang atau berjanji untuk tidak mengulang? Nah, tentu tidak mengulang. Kalau udah menyesal, wah saya menyesal tenang deh, berarti besok saya jangan bikin lagi. Karena ada kita itu yang nggak punya penyesalan gitu. Pasti ada orang, kenapa ya saya dulu nggak belajar baik, kenapa saya dulu waktu bekerja nggak sungguh-sungguh, kenapa saya dulu ketika mendidik anak saya tidak dengan lemah lembut, kenapa saya dulu mendidik anak saya dengan kerasan atau segala macam. Nyesal kita misalnya. Dan ketika penyesalan itu muncul, ya itu nanti kita berjanji, oke, saya sudah melakukan kesalahan. Seharusnya saya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Keledai saja dia tahu lubang yang dia pernah jatuh dan dia lewat lagi di lubang itu, dia tidak ingin jatuh lagi. Makanya ada pepatah, keledai tidak ingin jatuh di lubang yang sama. Diingatnya gitu. Kalau dia pernah terjerembab, oh ini jalan di sini, dia diingat itu. Oh, betul itu, dia hafal. Si buta tidak ingin kehilangan tongkat 2 kali. Karena kalau pernah kehilangan tongkat nggak bawa tongkat, ternyata dia susah untuk menentukan mana yang bisa dilewati, mana yang tidak. Besok-besoknya dia jangan sampai tongkat itu hilang. Itu.
Kita menyesal. Nah, penyesalan itu biasanya pelajaran bagi kita. Kalau misalnya ada orang tua, anakku, kenapa ayah begini, kenapa bapak begini? Karena ayah dulu nggak disuruh belajar oleh nenekmu, nggak mau, pengennya main aja. Disuruh kuliah, di uang untuk kuliah, ayah nggak mau, ayah cuma pengen main aja, ngikuti teman-teman. Nah, makanya jangan ulangi apa yang ayah lakukan. Kalian harus lebih baik dari ayah. Kalau ayah suruh kalian sekolah, sekolah yang benar. Kalau ayah suruh kalian kuliah, kuliah yang benar. Kenapa? Karena ayah menyesal teman-teman ayah yang kuliah di dunia pada baik daripada ayah. Itu pelajarannya kan di situ. Sehingga penyesalan itu bisa menjadi iktibar, bisa menjadi pelajaran bagi generasi yang berikutnya dari kata penyesalan. Ada kata pepatah bagus menurut saya, pepatah kita, mungkin ibu pernah mendengar atau pernah menulis, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Iya kan? Jadi awal tuh pikirkan, ini kalau saya lakukan ini baik gak ya? Karena kalau nanti tetap saya lakukan, penyesalan itu kan selalu belakang terjadi. Karena di depan itu biasanya bukan sesal, di depan itu apa? Rencana. Di depan itu rencana, sesal itu di belakang. Mesti sesal itu di belakang ketika sudah terjadi. Makanya kalau sudah terjadi, ya kalau ngerti kayak gini, mah saya gak bakal begitu kan, gitu akhirnya kan. Nyesal kita gitu. Tapi di depannya kita gak pernah merencanakan dengan baik. Ya, ngerti begini, saya harusnya begini. Tapi di depan saya tidak rencanakan dengan baik. Nyesel ya saya. Itu yang kedua itu. Kalau ada kita misalnya ingin bersih hati kita itu, dan memang harus kita lakukan ini, yaitu sesalilah kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang kedua, yang ketiga, miliki tekad yang kuat di masa mendatang. Nah, ini tekad itu penting. Jadi kalau yang masa lalu itu menyesal atas perbuatan yang pernah kita lakukan, yang kedua, sementara yang ketiga memiliki tekad yang kuat untuk tidak membuat kesalahan di masa yang akan datang. Jadi tekad itu penting. Yang membuat kita bisa hidup itu karena tekad. Saya bertekad membahagiakan orang tua saya. Saya senang tuh ada anak muda. Saya bertekad kalau saya nanti sukses, saya hajikan orang tua saya. Itu bagus ya. Kan sering kita dengar gitu kan. Gak usah jauh-jauh lah, ada misalnya ajang-ajang kompetisi musik, dangdut, pop atau apa, kan sering kita dengar ya. Kamu kalau dapat hadiah, hadiahnya besar loh. Apa hadiahnya nanti? Buat apa sama kamu? Saya ingin menghajikan orang tua saya. Itu anak-anak bagus. Ya, itu tekad ya. Sehingga nanti dia berlomba itu, dalam lomba dia melakukannya dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena dia memiliki tekad yang kuat. Tekad itu senjata gitu. Kalau kita nggak punya tekad dalam hidup kita, tekad itu semangat yang kuat. Kalau kita nggak punya semangat yang kuat, susah. Ibu-ibu berobat sama dokter, diminum obat yang sama, orang minum obat, kita minum obat, tapi si orang itu sembuh, kita enggak. Kenapa? Orang yang sembuh dengan obat yang sama dan kita penyakit juga sama, dia punya tekad kuat untuk sembuh. Sementara kita enggak, ya mati, gitu kan. Obat kita gitu. Enggak berpikir dia, saya harus sembuh. Dokter menyarankan ini, saya akan lakukan. Obatnya ini saya minum. Dokter melarang jangan makan ini, jangan makan itu, saya harus hentikan. Penyakitnya gula, bertekad ingin mengurangi gula, tapi nggak minum manis, nggak enak minumnya gitu. Gimana itu tekad kayak gitu? Kan ada orang kayak gitu kan? Banyak ya itu ya. Ada gitu loh. Ya. Saya ingin mengurangi berat badan saya malam jangan makan. Begitu lihat nasi goreng, ya, bakmi Jawa, wah, buyar tekadnya. Tekad itu penting. Ya. Ketika kita sakit, kalau kita punya tekad untuk sembuh, itu justru kata dokter mempercepat sembuh. Itu dokter yang bilang. Apa itu? Kata dokter, Pak Bu, obat ini hanya sebagai pendukung. Tapi yang membuat Bapak Ibu bisa sehat itu adalah tekad semangat yang kuat untuk sembuh.
Makanya kalau kita punya tekad, jaga itu tekad itu. Jangan sampai nggak punya tekad gitu dalam hidup itu. Kalau kita lemes saja gitu ya, wah itu semakin cepat kita itu malah ya, sakitnya bukannya sembuh. Yang keempat, yang terakhir, menutup kesalahan masa lalu dengan perbanyak amal kebaikan. Menutup kesalahan masa lalu dengan amal perbuatan. Kita tidak ada orang yang nggak memiliki salah. Kita mesti memiliki kesalahan. Namanya juga manusia. Tidak ada kita ini yang nggak salah, itu ya. Mesti kita salah. Bisa saja kita salah omong, bisa saja kita salah pengertian, bisa saja kita salah sangka, bisa saja kita salah dalam bertindak. Itu biasa. Tetapi kesalahan-kesalahan itu nanti bisa dihapus. Itu dengan cara apa? Dengan memperbanyak amal. Ya. Ada orang misalnya dia dulu pencuri, ada orang misalnya maling, ada orang misalnya dulu bahkan pernah minum minuman keras. Tapi mereka begitu tobat, mereka isi keburukan-keburukannya yang lalu itu dengan amal-amal perbuatan yang baik. Itu bisa. Maka jangan khawatir kalau kita itu sebagai manusia punya dosa, punya kesalahan, tidak apa-apa. Kita pasti punya kesalahan. Cuma mari kita tutup kesalahan kita itu dengan perbuatan yang baik. Jangan kesalahan itu, dosa itu ditutup lagi dengan dosa. Sudah berdosa, ada banyak dosanya malah tambah dosa. Ya, kalau orang kan banyak nambah dosa kan. Ya. Muslim, dia diwajibkan sholat, nggak pernah sholat. Sudah nggak sholat, malah dia terganggu dengan ajakan sholat. Saya pernah ceritakan sama ibu kan, ada orang Muslim terganggu dengan azan dari masjid. Sudah nggak sholat, sudah merasa terganggu dengan suara azan, berarti kan dosanya ditambah lagi dengan dosa. Nah itu tidak baik. Kalau misalnya dia nggak sholat, oke lah, pemalas. Tapi kenapa mendadak nesu sama orang dengan suara azan di masjid? Ibu tahu yang benci azan, suara azan itu siapa? Iblis ya. Karena dia terbakar dia dengan azan. Nah berarti yang bersangkutan yang seperti itu tuh hampir sama dengan mengsirai irem. Oleh iblis kita nggak tahu seperti apa kepalanya. Iblis yang berkepala hitam. Kalau orang non muslim itu, kalau dia nggak suka dengan suara azan wajar Pak. Ya. Banyak kan di negara-negara di daerah kita juga kan sering tuh. Sempat dulu ramai waktu Menteri Agama bilang soal toren itu ya mengganggu. Oke lah di tempat non muslim mereka terganggu. Tapi kita orang Islam kan seneng mendengar suara azan. Wah ini terganggu dia tidur saya 4:30 itu kan sudah waktu kita bangun. Tapi kalau ada orang yang terganggu dengan suara azan itu, nah itu perlu dicek jiwanya ya. Kalau dia orang Islam. Nah, kalau kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa, jangan ditambah lagi dosa kita ya. Tapi tutuplah dosa-dosa kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Makanya sering dikatakan oleh agama kita ingin menghapus dosa kita, perbanyak bersodako bisa. Ya. Sodako itu bisa menghapuskan dosa kita. Bahkan sodako itu juga bisa menjauhkan kita dari bala, ya, dari musibah. Dengan bersedekah. Nah, semakin baik kita bersedekah itu semakin bagus. Bukan jumlahnya loh, tapi sering. Kan tidak ada kan sedekah ditentukan. Masjid Al-Firdaus sedekah hanya menerima sedekah minimal 1 juta. Nggak ada kan ibu. Terserah ibu sedekahnya berapa aja. Yang penting lakukan dengan kebiasaan. Jangan hanya sesaat saja. Kalau kita memang punya uang, kita punya rezeki, kita ingin bagi, maka lakukan yang sedekah. Itu akan mengurangi dosa kita. Nah, terkait dengan kesalahan itu bisa ditutup dengan banyak amal. Ada firman Allah dalam surat Hud, ya, surat Hud ayat 114. Surat Hud ya.
Apa firman Allah? Innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Hud 114. Kata Allah, perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, ini Allah yang mengatakan perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Ini jelas Allah katakan itu. Jadi setiap perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan kita. Kita dulu pernah berbohong, kita pernah berdusta, kita pernah menyakiti orang. Tapi setelah kita sadar bahwa itu tidak baik, kita langsung mengganti perbuatan buruk itu dengan memperbanyak perbuatan baik. Yakinlah berdasarkan firman Allah ini, maka kesalahan itu akan tertutupi, ya, dengan perbuatan yang kita lakukan. Jadi Islam itu agama yang mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan. Kalau kita ambil nilai-nilai kebaikan itu lalu kita amalkan, ya, lalu kita praktekkan, itu baik. Itu kan menghibur itu. Oh, saya punya salah ya, gimana ini kepikir terus. Lalu ketika kita baca ayat ini jangan khawatir. Ternyata kesalahan itu bisa ditutupi dengan apa? Dengan amal baik. Tenang nanti kita kan. Oh, saya dulu pernah lo menyakiti orang. Oh, saya dulu pernah melakukan dosa besar. Misalnya kan ada orang menyesali, saya dulu pernah lo punya cita-cita, punya keinginan mau bunuh diri. Nah, itu saya pernah pengakuan dari kawan saya. Dia katanya pernah bilang, saya itu sempat lo mau bunuh diri. Kenapa? Usaha-usaha bisnis yang saya lakukan selalu gagal, sehingga saya frustasi. Dia kok memang Tuhan tidak pernah memberikan rezeki kepada saya ya? Kok setiap usaha yang saya lakukan selalu gagal maning gitu kan? Iya kan? Kalau gitu udahlah, saya mengakhiri hidup saya. Sampai segitunya, iya. Lalu saya mendapatkan pencerahan bahwa Tuhan sedang menguji kita saat itu. Lalu saya menyesali itu sehingga nggak terpikir lagi saya untuk melakukan. Kalau orang yang udah bunuh diri, kita tahu bunuh diri itu nggak ada ampunan atas dosa tersebut, karena bunuh diri itu adalah dosa besar. Yang berhak menghidupkan dan mematikan kita siapa? Allah, bukan diri kita sendiri. Orang mengakhiri hidupnya karena frustasi, orang mengakhiri hidupnya karena penyakitnya, orang mengakhiri hidupnya karena susah hidupnya, orang mengakhiri hidupnya karena dia kecewa pada Tuhan, orang yang mengakhiri hidup karena kecewa, karena patah hati, gitu kan? Karena itu biasanya bunuh diri karena patah hati. Coba bayangkan, kalau bagi kita yang punya akal sehat, satu yang membuat kita patah hati, yang lain kan masih ada. Cari yang lain bagi kita yang akal sehat ya. Tapi kan bagi orang kan enggak, sebagian orang. Saya kecewa, saya sakit hati saya dengan dia. Yang bisa mengakhiri ini semua hanya dengan bunuh diri. Nah, ini perbuatan seperti ini harus dijauhkan oleh manusia. Na'udzubillahi min. Yakin bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan kita. Jadi kalau kita manusia ini memiliki kesalahan itu biasa. Tidak ada gading yang tak retak, nggak ada manusia yang tidak punya salah. Bahkan pepatah Arab mengatakan al-insanu mahal khata wan nisyan. Manusia kita ini tempatnya salah dan lupa. Itu benar itu. Kalau kita itu bersalah, biasa kita itu salah. Cuma kita harus menyadari kesalahan itu dan jangan kita ulangi. Kalau kita lupa itu biasa, nggak perlu marah juga kita. Misalnya nggak mungkin saya ketika muji mahasiswa lalu itu aja pertanyaan saya ini, misalnya dia secara lisan, saya nggak tahu Pak, lupa. Oh, saya harus marah sama dia. Oh, dia memang lupa. Umpama, ya.
Tidak bisa, kalau orang lupa itu tidak bisa. Oh kita itu misalnya kenalan dengan teman, baru kenal, besoknya ketemu lagi, baru udah mengenalkan nama saya ini, nama kamu siapa, nama saya ini. Besok, aduh lali jenengnya siapa. Iya toh? Padahal orang itu sudah akrab dengan kita. Saya juga sering alami gitu. Kenal sekali sama orang itu, besoknya ketemu lagi, dia dengan ramanya, ini Pak Taufik ya? Iya. Saya ingin membalas juga, ini Pak ini ya, tapi aku lali gitu loh. Saya lupa Bu. Apa ya namanya? Dia ingat nama saya nggak ingat namanya. Tapi saya nggak menyalahkan diri saya. Kalau saya berpikir keras, tahu dia katanya orang sini, dia orang sini. Ingat saya itunya. Tapi yang tidak saya ingat adalah namanya. Itu biasa. Karena itu sifat manusia. Salah juga begitu. Anak kita kadang membuat PR-nya salah, jangan dia dimarahi. Ya. Dia memasak, masakan bumbunya itu yang dimasukkan bumbunya itu salah, yang mestinya manis kok menjadi asin gitu kan. Karena garam dikira gula. Karena orang sekarang ini, sekarang kan cerdas katanya, supaya gulanya nggak disemuti, ya, itu toplesnya ditulis beda, garam ditulis gula, gula ditulis garam. Tapi kan semut kan ngerti gitu kan. Walaupun ditulis ini garam, ini gula, padahal isinya gula garamnya. Nah, di rumah itu ibu kalau usah bikin kayak gitu, jangan ditukar-tukar, bapak bisa tertipu Bu ya. Apalagi garam dapur itu halus juga kan. Kalau di toplesnya nggak ada jenengnya. Saya juga pernah ngalami soalnya. Mau dikasih jeneng kok Bu, saya keliru gitu minum, oh langsung kecutnya kayak apa. Itu sifat manusia biasa. Salah dan lupa itu sifat manusia. Tapi sadari bahwa kesalahan itu bisa kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya dulu ya. Semoga kita sehat selalu. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.